Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nugraini. Saya dari kelas ketenagakerjaan yang D. Saya dengan NIM 2300242222. Di sini saya akan menyampaikan ringkasan materi dan analisis materi yang disampaikan oleh Dr. Fitriyatus Solihah dalam webinar nasional yang mengangkat judul besar itu implikasi RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak terhadap ketenagakerjaan di Indonesia. Tapi aku juga selain merangkum juga itu saya membandingkan antara penjelasan Ibu Fitriyatus yang ada di webinar dengan yang ada di kelas seperti yang pertemuan kemarin ini. Selain saya merangkum materi dari narasumber dari Ibu Fitriyatus Solihah, saya juga akan membandingkan dengan isi Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak, Undang-Undang KIA yang telah disahkan pada tahun 2024 serta melihat implementasinya bagaimana dari kacamata hukum ketenagakerjaan. Oh ya, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita belajar terlebih dahulu mengenai pengertian apa sih yang dimaksud dengan materi maternitas ya. Maternitas itu adalah hak fundamental yang dimiliki oleh setiap perempuan pekerja ketika ia menjalani masa bisa dilepaskan dari prinsip dasar HAM karena berkaitan langsung dengan kesehatan ibu dan anak serta berkelanjutan generasi. Hak maternitas bukan sekedar soal cuti 3 bulan, 1 bulan gitu-gitu, bukan, tapi dia tuh mencakup tentang perlindungan pemutusan hukuman kerja, PHK gitu-gitu, kayak misalkan saat hamil atau sedang sakit, kayak kecelakaan gitu, misalkan kakinya patah gitu, terus dia harus gimana caranya dia harus cuti begitu. Terus dia juga mencakup tentang upah yang tetap dibayarkan selama cuti, terus habis itu fasilitas seperti menyusui, seperti ruang laktasi gitu-gitu lah. Dan yang nggak kalah penting lagi itu juga tentang hak untuk kembali bekerja tanpa diskriminasi. Secara global, hak ini diatur oleh ILO Convention yang nomor 183 yang mendorong negara-negara anggota termasuk Indonesia untuk menjamin perlindungan perempuan hamil dan menyusui di tempat kerja. Jadi di Indonesia itu sebelumnya hak maternitas diatur melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 yang memberikan cuti selama 3 bulan. Tapi sayangnya banyak kasus di lapangan kerja yang menunjukkan lemahnya implementasi itu, terutama di sektor informal atau UMKM gitulah. Pokoknya intinya kayak penerapannya tuh kurang gitu. Dalam pemaparan yang sangat insightful dari Prof. Fitriyatus Solihah yang saya dengarkan di link YouTube ya, secara mendalam itu membahas tentang RUU KIA yang saat itu sedang dibahas di DPR. Beliau menekankan bahwa hadirnya RUU ini bukan hanya soal menambahkan waktu cuti gitu-gitu ya, tetapi juga merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap kesejahteraan ibu dan anak secara menyeluruh gitu. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang tujuan utama RUU KIA itu apa sih. Menjamin, yang pertama itu ada menjamin hak ibu untuk hadir dan mendampingi tumbuh kembang dari anak di usia emas, seperti anak yang masih di bawah umur itu pertumbuhan perkembangannya itu sangat-sangat harus diperhatikan ya oleh ibu. Jadi ibu itu harus mendapatkan haknya untuk hadir mendampingi perkembangan anak tersebut. Setelah itu yang kedua, memberikan waktu pemulihan yang cukup secara fisik dan psikis bagi ibu pasca melahirkan begitu. Selanjutnya yang ketiga, menyediakan perlindungan hukum di tempat kerja agar perempuan tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif. Biasa kan banyak di tempat kerja itu seperti pelecehan pada perempuan ya. Pelecehan tuh pasti korbannya tuh banyak perempuan gitu. Makanya menyediakan perlindungan di tempat kerja begitu. Terus meningkatkan peran serta ayah dalam pengusahaan anak, mendorong pemberian nutrisi dan gizi yang baik dari masa 1000 hari pertama kehidupan.
isi pokok selanjutnya, ke isi pokok RUU KIA itu apa sih? Yang pertama, cuti ibu melahirkan hingga 6 bulan. 3 bulannya itu pertama wajib, 3 bulan lagi tambahan jika ada indikasi medis atau kebutuhan pemulihan tambahan ya misalkan. Jadi 6 bulan itu tidak, yang wajib itu hanya 3 ya, 6 bulan itu yang wajib itu hanya 3. Terus yang 3-nya lagi itu kalau emang ada indikasi medis atau kebutuhan pemulihan tambahan lagi. Selanjutnya isinya itu ada pembayaran upah yang 100% untuk 3 bulan pertama dan 75% 3 bulan selanjutnya. Terus cuti suami diberikan selama 2 hari ditambah waktu fleksibel untuk mendampingi istri dan anak di saat sang istri melahirkan ya. Larangan PHK bagi ibu hamil dan menyusui secara eksplisit ditegaskan. Jadi untuk PHK itu kalau untuk ibu hamil itu larangan untuk di PHK karena kan mereka sebenarnya punya hak untuk cuti gitu, jadi tidak harus di PHK. Selanjutnya ada kewajiban perusahaan menyediakan ruang laktasi itu tadi yang ibu menyusui, terus jam kerja yang fleksibel serta larangan memberikan beban kerja yang berat kepada ibu menyusui. Beliau juga menekankan bahwa perlindungan maternitas tidak boleh hanya berhenti pada teks hukum aja, tapi juga harus ditindaklanjuti dengan penegakan hukum yang kuat dan pengawasan yang ketat. Selanjutnya, apa sih perbandingan RUU dengan UU KIA 2024? Lalu bagaimana ketika RUU ini disahkan menjadi UU KIA tahun 2024? Banyak dari substansi penting tadi yang menetapkan dimasukkan ke dalam versi final undang-undangnya, diantaranya itu ada hak cuti melahirkan 6 bulan tadi, yang 3 bulan itu wajib, yang 3 bulannya lagi jika ada indikasi tambahan ya, penyembuhan tambahan gitu. Terus yang kedua itu ada 100% upah di awal, terus habis itu 75%-nya itu selanjutnya upah yang selanjutnya gitu setelah 3 bulan pertama. Cuti suami resmi diakui. Perlindungan hukum terhadap ibu pekerja diperkuat. Terus ada perusahaan wajib menyediakan fasilitas laktasi dan mencari ibu hamil. Namun tidak semua hal itu RUU ikut masuk ke dalam undang-undang. Misalnya nih, cuti 6 bulan tidak berlaku jika ada alasan medis. Jadi tidak otomatis langsung 6 bulan gitu, tidak ya. Terus habis itu ada insentif bagi pengusaha kecil yang dulu sempat dibahas dalam RUU, akhirnya tidak dicantumkan dalam undang-undang karena keterbatasan fiskal negara. Selanjutnya kita masuk ke analisis, implementasi, dan kendala dengan undang-undang yang lama. Dibandingkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003, maka Undang-Undang KIA ini sangat progresif ya. Kita bisa lihat di tabel sih, aslinya ada tabel, cuman saya tidak bisa memperlihatkan ya, saya menjelaskan aja. Jadi kalau untuk cuti melahirkan itu 3 bulan hingga 6 bulan. Kalau cuti melahirkan di Undang-Undang yang lama tahun 2003 itu 3 bulan. Kalau di undang-undang yang KIA 2024 yang baru itu sekitar 6 bulanan. Terus kalau cuti ayah itu kalau yang undang-undang lama itu nggak diatur, jadi kayak mungkin izin secara ini ya, secara tersendiri ya. Terus kalau untuk yang undang-undang KIA yang 2024 ini dia 2 hari bisa plus, kalau emang bisa plus gitu loh, fleksibel lah dia intinya. Selanjutnya perlindungan PHK. Kalau yang undang-undang lama itu umum, mau siapa aja di PHK bisa. Tapi kalau untuk yang sekarang itu dia dipertegaskan untuk ibu ya. Kalau ibu itu pengurangan si PHK-nya diperhatikan lagi. Terus di ruang laktasi juga, kalau undang-undang lama itu tidak diwajibkan, tapi kalau sekarang itu sangat-sangat diwajibkan gitu. Namun tapi itu ada beberapa praktiknya, tentu nggak akan ada banyak ya tantangan besarnya, tapi tetap ada beberapa kendala yang bisa muncul gitu. Yang pertama itu pastinya ada beban ekonomi bagi pengusaha, terutama UMKM, karena tidak harus membayar upah selama cuti panjang. Terus yang kedua ada minimnya infrastruktur pendukung di tempat kerja seperti ruang laktasi atau sistem kerja fleksibel. Yang ketiga ada kurangnya sosialisasi kepada dunia usaha mengenai kewajiban yang baru sekarang ini. Terus yang keempat itu ada diskriminasi terhadap perempuan usia subur dan proses rekrutmen karena dianggap berisiko cuti panjang gitulah.
kayak sekarang masuk ke dalam kesimpulan, jadi Undang-Undang KIA itu adalah terobosan terpenting dalam melindungi ya perempuan pekerja dan menjamin kesehatan pada anak juga. Ini juga bukan hanya soal hukum ketenagakerjaan, tapi juga menyangkut isu hak asasi manusia, kesehatan publik, dan membangun manusia yang di Indonesia. Namun tanpa implementasi yang serius, maka semua itu hanya akan jadi dokumen, tidak profesional gitu loh dalam bekerjanya. Maka kita sebagai masyarakat, mahasiswa hukum dan calon-calon orang profesional hukum itu harus tegas dalam mengawasi dan mengedukasi serta mendorong penegakan hak-hak ini. Saya ada rekomendasi, yaitu yang pertama itu pemerintah perlu membuat program subsidi atau intensif bagi pengusaha kecil yang taat pada undang-undang ini. Terus yang kedua itu ada sosialisasi harus diperluas, tidak hanya di kota besar tapi juga di daerah dan sektor informal. Soalnya yang ketiga ada sanksi tegas harus dilakukan bagi pengusaha yang melanggar, dan pekerja perempuan harus akses pengaduan ya yang jelas. Misalkan ada pelecehan nih, jadi perempuan itu juga harus ada aksesnya dalam dia tuh mengadunya harus kemana gitu. Selanjutnya yang keempat ada mekanisme melaporkan yang sederhana dan efektif bagi pekerja dan yang haknya dilanggar. Sekian resum dan analisis terkait hak maternitas dalam Undang-Undang RUU dan Undang-Undang KIA berdasarkan materi Dr. Fitratus Solihah. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua, serta membuka mata kita bahwa hukum yang baik adalah hukum yang bisa dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat, jadi tidak hanya dokumen saja. Saya Nugraini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya kepada Ibu Dr. Fitratus Solihah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.